Waalaikumsalam. Ya Bu, kenalin. Tiga. Sebelumnya ini dengan Ibu siapa ya? Saya Ibu Amanda. Alamatnya mana Bu? Bentar Boyolali. Saya juga perkenalan ya Bu. Saya Bidan Sinta Yuliana. Apakah Ibu ada yang bisa saya bantu? Saya kesini ingin mengetahui apa saja kebutuhan ibu menyusui. Baiklah, di sini saya akan memberikan pendidikan kesehatan mengenai gizi atau kebutuhan ibu menyusui ya Bu, yang dikaitkan dengan pencegahan virus corona. Apakah sebelumnya Ibu pernah mendapatkan informasi mengenai pendidikan kesehatan pada ibu menyusui dan Ibu nifas? Belum pernah. Baiklah, saya akan menjelaskannya ya Ibu. Yang tujuannya itu supaya Ibu mengerti informasi dan pengetahuan tentang pendidikan kesehatan pada masa nifas dan menyusui. Yang pertama itu ada gizi ibu nifas yaitu, kalau pengertian nifas itu sudah tahu Bu. Masa nifas adalah masa dimulai beberapa jam sesudah lahirnya plasenta sampai 6 minggu setelah melahirkan yaitu. Biasanya itu masa nifas paling singkat atau paling minimum itu tidak ada waktunya Bu. Bahkan bisa jadi dalam waktu yang relatif pendek darah sudah keluar. Sedangkan batasan maksimumnya adalah 40 hari. Kebanyakan kan di orang-orang desa itu kan masa nifas disebutnya itu selama 40 hari gitu ya Bu. Di sini Ibu belum tahu gizi ibu nifas itu ada apa saja. Belum. Ya, saya akan menjelaskan ya Ibu. Itu yaitu ada pertambahan kalori. Jadi Ibu harus makan yang banyak kalori ya Ibu. Contohnya itu kayak seperti nasi, lauk pauk, yaitu sehari mas sempurna yaitu sehari itu minimal itu menghasilkan kalori 500 kalori yaitu. Terus ada juga makanan zat gizi seimbang. Itu seperti perbanyak sayur, buah-buahan, lauk pauk, seperti tinggi protein ya Bu, seperti tempe, telur, tahu, dan lain sebagainya. Ikan juga termasuk ya Bu. Terus kebutuhan karbohidrat juga Bu. Karbohidrat itu bukan dari nasi saja, tetapi ada jadi roti, jagung, banyak lagi ya Bu. Banyak minum juga Bu. Kalau sebelumnya itu, kalau ibu hamil itu sebelum hamil itu kan biasanya mengkonsumsi 2 liter. Kalau sekarang lagi nifas, ibu menyusui gitu bertambah menjadi 3 liter ya Bu. Selanjutnya itu untuk mencegah anemia ya Ibu, kan ya kalau sekarang juga corona ya Ibu. Anemia itu Ibu harus mengkonsumsi zat besi atau tablet Fe yang diberikan oleh bidan ya, yang direkomendasikan gitu ya Bu. Terus selanjutnya ada personal hygiene. Tahu nggak Bu personal hygiene itu apa? Apa itu? Saya nggak tahu. Itu perawatan diri pada ibu menyusui atau ibu nifas gitu ya Ibu. Yang pertama itu mandi. Mandi itu Ibu biasanya sehari itu berapa kali? 2 kali. Iya betul, 2 kali minimal ya Bu. Kan kalau habis nifas itu kan pasti juga harus ganti pembalut, ganti celana dalam ya Ibu, sesering mungkin biar tidak ada kuman yang menempel, biar tidak terjadinya infeksi ya Ibu. Terus mengganti pakaian itu juga minimal 2 kali sehari, sama seperti tadi ya Ibu, mandi juga itu minimal. Terus menggunakan pakaian yang jangan ketat Bu, harus longgar, seperti BH yang menyongkong itu ya Ibu. Karena apa? Karena itu biar tidak terjadi apa ya Bu, seperti kan Ibu menyusui, biar lancar asinya. Terus ada pakaian dalam juga Ibu, jangan pakai selang dalam yang ketat, itu bisa menimbulkan bakteri-bakteri atau yang kita kan kalau habis nifas itu kan udah dijahit ya Ibu, jadi biar longgar gitu ya, biar cepat pemulihan. Ibu, di sini juga saya akan menjelaskan pedoman pelaksanaan bagi ibu nifas dan menyusui yang berkaitan dengan pencegahan virus corona ya Ibu. Yaitu saya akan menjelaskan upaya pencegahan umum yang dapat dilakukan ibu nifas dan menyusui, yaitu cuci tangan dengan sabun dan air mengalir sedikitnya itu selama 20 detik. Cara cucinya itu, tangannya benar itu ada di buku KIA. Itu halaman 28 ya Ibu, nanti di rumah Ibu bisa baca-baca. Di situ lengkap ya Ibu. Gunakan hand sanitizer juga yang berbasis alkohol Ibu. Jika air sabun tidak tersedia, cuci tangan terutama setelah BAB dan BAK dan sebelum makan ya Ibu. Terus ada
Khusus untuk ibu nifas, cuci tangan setiap kali sebelum dan sesudah memegang bayi dan sebelum menyusui ya ibu. Terus yang ketiga itu sebisa mungkin hindari kontak dengan orang yang sedang sakit. Terus hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut dengan tangan yang belum dicuci. Terus gunakan masker medis saat sakit ya ibu, karena kan bayi rentan sakit ya ibu. Terus tetap tinggal di rumah saat sakit atau segera ke fasilitas kesehatan yang sesuai. Jangan banyak beraktivitas kalau sedang sakit ya ibu, kasihan bayinya. Terus yang ke itu ada tutup mulut dan hidung saat batuk dan bersin, atau dengan tisu ya ibu, menggunakan tisu. Buang tisu pada tempat yang sudah disediakan. Bila tidak ada tisu, lakukan batuk sesuai etika ya ibu. Terus bersihkan dan lakukan desinfeksi secara rutin permukaan dan benda yang sering disentuh. Ini ya ibu. Selanjutnya itu penggunaan masker medis adalah cara pencegahan penularan penyakit saluran nafas, termasuk COVID-19 juga ya ibu. Akan tetapi menggunakan masker saja itu tidak cukup untuk melindungi seorang dari infeksi ya ibu. Tetapi harus ada cara pencegahan lain yang harus dikombinasikan dengan hand hygiene ya ibu. Itu tadi perawatan diri itu, personal hygiene, dan usaha-usaha pencegahan lainnya. Terus menghindari kontak dengan hewan seperti kelelawar, tikus, musang, atau hewan lain membawa COVID-19 ya ibu. Terus bila terjadi gejala COVID, diharapkan untuk menghubungi nomor telepon layanan darurat yang tersedia ya ibu. Terus hindari pergi ke daerah atau negara yang terjangkit COVID bila sangat terdesak. Untuk pergi diharapkan konsultasi terlebih dahulu bu dengan spesialis obstetri ya ibu. Terus kemudian rajin mencari informasi terkait COVID-19 di media sosial terpercaya ya ibu. Ini selanjutnya pencegahan bagi ibu nifas ya ibu, yaitu ibu nifas dan keluarga harus mengetahui tanda bahaya masa nifas. Ada di buku KIA ya ibu sering membaca ya ibu. Terus yang kedua itu ada kunjungan nifas dilakukan sesuai jadwal kunjungan ya ibu. Ada 4, yaitu kunjungan nifas 1 pada periode 6 jam sampai dengan 2 hari pasca persalinan. Itu harus diingat-ingat bu. Terus yang kedua itu pada periode 3 hari sampai dengan 7 hari pasca persalinan. Terus yang ketiga itu periode 8 hari sampai dengan 28 hari. Terus yang keempat pada periode 29 sampai dengan 42 pasca persalinan. Terus yang ketiga itu ada pelaksanaan kunjungan nifas dapat dilakukan dengan metode kunjungan rumah atau pemantauan menggunakan media online. Ini kan berhubung disesuaikan dengan kondisi daerah terdampak COVID-19 ya ibu. Terus yang keempat itu ada pelayanan KB tetap dilaksanakan, tetapi sesuai jadwal dengan membuat perjanjian dengan tenaga kesehatan atau petugas yang bersangkutan. Terus yang kelima itu ada bayi baru lahir tetap mendapatkan pelayanan neonatal esensial saat lahir, yaitu kira-kira waktunya itu 0 sampai 6 jam, seperti pemotongan dan perawatan tali pusat. Terus inisiasi menyusui dini. Terus juga berikan injeksi vitamin K1, pemberian salep dan tetes mata, antibiotik, dan pemberian imunisasi hepatitis B tetap dilakukan ibu. Terus yang ke-6 itu setelah 24 jam sebelum ibu dan bayi pulang dari fasilitas kesehatan, pengambilan sampel screening hipotiroid atau congenital SHK ya ibu dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan juga. Terus yang ke-7 itu pelayanan neonatal esensial setelah lahir atau kunjungan neonatal tetap dilakukan sesuai jadwal dengan kunjungan rumah oleh tenaga kesehatan ya, dengan melakukan upaya pencegahan penularan COVID-19 baik dari petugas ataupun bagi ibu yang masa nifas atau menyusui. Terus dan keluarga waktu kunjungan neonatal juga dijadwalkan ya ibu. Kunjungan yang pertama itu pada periode 6 jam sampai dengan 48 jam setelah lahir. Itu kunjungan neonatal ya ibu. Yang tadi itu kan kunjungan nifas itu ya ibu. Terus yang kedua itu pada periode 3 hari sampai dengan 7 hari setelah lahir. Terus yang ketiga itu periode 8 hari sampai dengan 28 hari setelah lahir.
Ini saya teruskan bagi ibu menyusui ya ibu. Tindakan pencegahan harus diambil untuk membatasi penyebaran virus ke bayi. Sangat penting bu. Yang pertama itu biasakan mencuci tangan sebelum menyentuh bayi, atau pompa payudara atau botol ibu. Terus mengenakan masker untuk pas saat menyusui ya ibu. Terus yang ketiga, lakukan pemberian pompa ASI segera setelah penggunaan. Pembersihan ya ibu itu. Terus yang ketiga itu ada pertimbangkan untuk meminta bantuan seseorang dengan kondisi yang sehat untuk memberikan ASI. Terus yang keempat, ibu harus didorong untuk memerah ASI manual atau elektrik sehingga bayi dapat menerima manfaat ASI dan untuk menjaga persediaan ASI agar proses menyusui dapat berlanjut setelah ibu dan bayi disatukan kembali. Itu setelah kondisi ibu lagi kurang fit ya ibu. Jika memerah ASI menggunakan pompa ASI, pompa harus dibersihkan dan desinfeksi dengan sesuai itu ya ibu. Terus yang ke ini juga ada punya pamflet ya bu, ini nanti dibaca ya bu di rumah, saya berikan ibu. Oke. Sambil dibaca nggak apa-apa bu, disimak ibu. Ini saya membuat ini perlindungan ibu nifas, judulnya ibu perlindungan ibu nifas dan menyusui dari COVID-19. Itu di sini saya cantumkan itu sesering mungkin cuci tangan dengan air mengalir dan sabun setelah bepergian atau keluar rumah, itu ya bu, wajib itu. Terus setelah menyentuh barang yang kemungkinan terkontaminasi COVID-19. Terus setelah berbincang dengan orang lain sebelum masuk rumah itu kita harus cuci tangan, udah tahu ya ibu. Terus setelah BAB dan BAK, buang air besar ya ibu itu, dan buang air kecil. Terus sebelum dan sudah menyentuh bayi, sebelum dan sudah makan, itu kembali lagi seperti materi yang pertama itu ya ibu. Ini udah termasuk itu. Terus penggunaan masker medis itu harus menutupi mulut dan hidung selah dengan wajah. Terus minimal hindari menyentuh masker saat digunakan. Terus lepas masker dari belakang dan bagian dalam. Terus buang masker sekali pakai. Ini kan masker medis ya. Terus jangan pakai ulang masker yang telah dipakai. Ini perawatan ibu nifas dan bayi baru lahir juga ya ibu. Selama COVID-19 itu harus diperhatikan sangat itu bu. Yaitu perawatan bayi baru lahir termasuk imunisasi tetap diberikan sesuai rekomendasi oleh PPIDAI ya ibu. Tahu nggak IDAI itu apa bu? Enggak. Ikatan Dokter Anak Indonesia. Terus yang kedua itu pemeriksaan pasca salin atau ibu dan bayi dilakukan dengan kunjungan rumah oleh tenaga kesehatan sesuai prosedur. Tetap pakai masker, tenaga kesehatan juga pakai masker gitu ibu. Terus segera ke fasilitas kesehatan bila ada tanda. Ini selanjutnya itu perawatan bagi ibu menyusui ibu berkaitan dengan COVID-19. Ibu harus konseling resiko menyusui, cenderung terjadi penularan karena bayi kontak dengan ibu. Cuci tangan sebelum menyentuh ya ibu, menyentuh payudara ataupun pompa ASI dan botol. Gunakan masker ya ibu, itu penting. Terus baiknya ibu memerah ASI. Contoh kan ada memerah ASI dengan pompa elektrik ya ibu. Tahu nggak bu caranya? Gimana itu? Ini tuh dengan bersihkan tangan dahulu dan payudara sama seperti langkah memerah dengan menggunakan tangan bu. Terus yang kedua itu kompres dengan handuk basah hangat ya ibu itu ya, untuk memperlancar aliran ASI. Terus yang ketiga, hubungkan kedua payudara dengan alat pompa. Zaman sekarang nggak ribet ibu. Terus yang keempat itu taruh ASI di wadah penyimpanan yang baik dan steril. Tahu bu penyimpanannya itu gimana? Tahu? Yang baik itu seperti apa? Ya. Terus yang pertama itu simpan ASI sejumlah yang diminum si kecil dan mulai dengan takaran sedikit. Yang kedua itu jika mama memumpah saat kerja, dinginkan dengan icebox. Ini cara penyimpanan ASI ya ibu. Itu simpan ASI sejumlah yang diminum si kecil dan mulai dengan takaran sedikit. Terus gunakan penampung ASI yang bersih, yaitu botol atau plastik ASI steril ya, steril, dan beri label tanggal minum terlebih dahulu ASI yang disimpan lebih lama. Terus gini, kalau ASI yang ditempatkan di suhu ruang 25 derajat Celcius dapat bertahan selama 6 jam.
Sedangkan pada box pendingin dan ice pack dapat bertahan 24 jam tok, Bu. Di kulkas dengan suhu 4 derajat Celcius dapat bertahan selama 5 hari, dan di dalam freezer ASI dalam keadaan beku dapat bertahan hingga 6 bulan. Kalau di freezer itu sampai lebih lama itu. Tapi sebelum diminum itu harus didinginkan dahulu ya, Bu. Terus kocoklah ASI secara perlahan untuk bercampur lemak ASI yang mengambang. Ini. Terus ini udah selesai ya, Bu, cara penyimpanan ASI. Terus bagi Ibu sekarang kan bayi ya, Ibu, ada bayi, punya bayi itu harus lebih hati-hati. Yang pertama itu hindari jabat tangan, cium pipi, dan juga cium tangan ya, Ibu. Terus sentuh muka, mata, hidung, dan mulut sebelum cuci tangan. Yaitu dan pergi berbelanja kecuali untuk kebutuhan pokok, dan batasi waktu serta berdekatan dengan orang lain. Terus tunda kelas ibu sampai bebas COVID-19. Kan kita biasanya kalau di desa-desa itu kan ada kelas ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, dan juga ibu menyusui gitu ya, Bu. Terus pergi ke negara yang terjangkit COVID juga nggak boleh. Itu yang tadi saya terangkan di atas itu ya, Bu. Sebelumnya itu tidak boleh berkontak dengan hewan seperti kelawar, tikus, musang, atau hewan lain, Ibu. Baiklah, Ibu, apakah ada pertanyaan? Tidak, terima kasih. Sudah cukup jelas, Bu. Ya, nanti kalau misal ada yang ditanyakan bisa komunikasi dengan saya, Ibu. Bisa datang ke sini lagi ya, Ibu. Iya. Mohon maaf jika ada kesalahan atau tutur kata yang kurang pas, Ibu. Terima kasih, Bu.